Hello guys, welcome back with me Tony Rajul on Bung Tonce TV. Pada video kali ini saya akan mengupdate kondisi produk-produk dari barang-barang yang pernah saya review di channel ini, karena banyak sekali pertanyaan di konten-konten unboxing dan review produk yang saya buat mengenai bagaimana kondisi barang-barang yang pernah saya review setelah pemakaian beberapa lama atau beberapa tahun. Dan video ini adalah jawabannya. Tapi tidak semua barang yang akan saya update kondisinya, tapi hanya barang-barang yang sering ditanyakan saja. Dan ini adalah 9 produk yang pernah saya review dan update kondisinya. Let's check this out. Baik, sekarang kita akan mulai mereview kondisi dari barang-barang yang pernah saya review sebelumnya, dan ada 9 produk di sini. Yang pertama kita akan review dari yang paling lama ya, paling lama. Dan di sini saya punya HP Candy Bar, yaitu Nokia 105 atau Nokia 105 ya. Ini jenisnya adalah Nokia Candy Bar atau Nokia batangan ya. Dan ini saya upload videonya waktu itu tanggal 30 Maret 2018. Jadi udah sekitar 6 tahun yang lalu. Wah, udah lama banget ya. Sekarang tahun 2024. Dan ini saya review waktu itu tahun 2018 tanggal 30 Maret. Dan kondisinya seperti apa sekarang? Kondisinya tuh masih bisa dipakai. Sebenarnya yang pakai adalah ibu saya. Jadi memang ini HP jadul ya, jadi cuma bisa untuk telepon sama SMS saja, dan bisa juga untuk mendengarkan radio, dan ada fungsi senternya juga. Dan untuk kondisinya saat ini masih berfungsi normal, hanya saja untuk tampilan di layarnya sendiri sudah ada bergaris ya, hanya satu garis di tengah yang ada di LCD-nya. Selain itu fungsi lainnya itu masih berfungsi dengan normal, tombol-tombolnya juga masih enak. Dan ya terbukti lah ya, HP Nokia ini, Nokia yang original itu pasti kualitasnya sudah sangat terbukti. Buat kalian yang pernah pakai HP Nokia itu pasti ngalamin dah sensasinya yang namanya menggunakan HP Nokia, kualitasnya seperti apa. Dan ini udah terbukti 6 tahun masih berfungsi dengan normal. Dan ini kalau kalian mau nonton video unboxingnya bisa kalian klik aja link yang saya taruh di atas sini ya. Dan sekarang kita beralih ke produk selanjutnya, dan ini adalah produk yang paling membuat banyak view ya di channel YouTube Bung Tonce TV, yaitu jam terapi laser ya. Jadi ini adalah produk bisa dibilang rip off-nya dari Dr. Laser, dan harganya itu sangat-sangat murah, jadi bisa terjangkau oleh masyarakat. Mungkin itu yang membuat menjadi menarik orang-orang untuk menonton, mencari video review ataupun jadi keseribet, ataupun tutorialnya, karena saya sudah membuat video-video tutorialnya. Dan ini adalah produknya ya. Jadi ada beberapa video sih tepatnya, tapi untuk jenis produknya sendiri ada dua. Ada jam tangan laser yang memiliki 12 titik seperti ini, lalu ada yang generasi pertamanya yang hanya memiliki 7 titik. Ini yang pertama kali saya review di tahun 2020. Lalu kemudian generasi keduanya juga keluar. Dan ini usianya berarti dari video ini diupload sudah 4 tahun ya saya pakai. Dan ini yang menggunakan selain saya itu ada orang tua saya. Dan khasiatnya memang terbukti sih. Jadi ini beneran laser, tapi mungkin karena dia tidak menggunakan brand terkenal, jadi ya produk-produk seperti ini kebanyakan tuh dibuat sendiri, meniru cara kerjanya seperti apa, dibuat semirip mungkin, tapi tidak menggunakan brand, sehingga harganya bisa lebih murah. Tidak ada fasilitas-fasilitas layanan seperti konsultasi dengan dokter seperti yang ada di produk yang terkenal itu. Dan jadinya ini sangat laris di pasaran, dan ini cukup mengundang view yang cukup banyak, engagement yang cukup banyak di channel Bung Tonce TV. Dan kalau ada pertanyaan bagaimana kondisi barangnya seperti apa sekarang, ya seperti ini masih berfungsi dengan normal. Saya akan coba nyalakan ya. Oke. Oh, yang ini baterainya habis ternyata teman-teman, belum dicas. Nah, kurang lebih ini dua-duanya masih berfungsi. Ini
Cuman yang ini belum dicas, yang 7 titik, tapi masih sangat berfungsi dengan normal. Laser-lasernya juga masih menyala, dan ini masih sering digunakan oleh orang tua saya. Kalau kalian mau melihat reviewnya atau unboxingnya, bisa klik link yang saya taruh di atas ya. Oke, kita beralih ke barang selanjutnya. Nah, produk selanjutnya ini juga tidak kalah mengundang view yang cukup banyak dan juga komentar yang cukup banyak di channel YouTube Bung Tonce TV. Apa itu? Ini adalah portable Bluetooth speaker. Ini dia barangnya. Dan ini saya posting waktu itu 27 Februari tahun 2021, waktu zaman-zaman masih pandemi COVID-19 ya. Dan ini cukup menghibur sih, karena selain harganya murah, waktu itu saya beli harganya sekitar Rp50.000, murah banget, dan sudah dapat mikrofon ya, walaupun mikrofon ini ya, mikrofon sekedarnya gitu, tapi fungsinya itu bisa buat karaoke dan juga bisa untuk mendengarkan musik. Dan kalau banyak yang bertanya seperti apa kondisinya sekarang, kondisinya masih berfungsi normal, tapi yang kekurangannya adalah hanya di baterainya saja, karena ini masih menggunakan baterai lithium ya, baterai lithium. Dan dia itu tidak, kalau dulu waktu baru awal-awal pakai itu lumayan nih, tahan lama, bisa sampai sekitar 4-5 jam nonstop gitu sekali cas full. Tapi sekarang ini kalau saya gunakan mungkin sekitar 1,5 jam itu udah mulai ngedrop gitu, udah mulai, terutama kalau kita mendengarkan musik menggunakan Bluetooth, itu pasti dia mulai drop. Tapi untuk fungsi-fungsi lainnya, untuk mendengarkan musik, untuk karaoke masih bisa. Nah, sekarang langsung aja kita coba ya kondisinya seperti apa sekarang. Oh ya, kalau kalian ingin nonton video reviewnya bisa klik link yang ada di atas. Pertama saya akan coba untuk mendengarkan musik ya, menggunakan Bluetooth. Ini banyak sekali yang bertanya, Bang, kondisinya gimana nih sekarang? Apa masih bisa digunakan? Masih bisa. Dan sekarang akan kita buktikan ya. Kita nyalakan dulu. The Bluetooth device is ready to pair. Saya akan koneksikan dengan The Bluetooth device is connected successfully. Sudah terkoneksi, dan saya akan coba dengarkan musik. Masih bisa untuk menyetel musik ya. Lalu bagaimana dengan fungsi karaoke-nya? Kita akan coba pasang mic-nya ya. The Bluetooth Saya akan colok device di is sini. ready to pair. Tes 1 2 3 1 2 3. Oh, ternyata mikrofonnya masih berfungsi ya. Masih berfungsi dengan baik. Sekarang kita karaoke ya. The Bluetooth device is connected successfully. Cek. Sentuh hatiku, hidupku menjadi yang baru, bagai paus yang murni, kau membentuk berjalan hatiku. Bapa, ajarku memberi sebuah kasih yang selalu memberi bagai angin mengalir. Itu berfungsi ya, jadi mikrofon dan speakernya berfungsi normal. So, jadi ini masih berfungsi dengan baik. Untuk speaker portable harga 50.000 dan usianya ini udah sekitar 3 tahun ya. Ini kan saya posting tahun 2021 di awal tahun bulan Februari, dan sekarang ini bulan Juli tahun 2024, jadi udah 3 tahun lebih ya, kurang lebih. Masih sangat bagus dan banyak yang nyari. Akhirnya saya kasih link pembeliannya di video kontennya. Nanti kalian bisa lihat di
linknya langsung ya, tempat kalau misalnya mau beli. Saya tidak tahu harganya berapa sekarang, tapi coba aja cari yang seperti ini. Ini tipenya adalah HF-S288 ya, HF-S288 speaker portable Bluetooth. Oke, kita berlanjut ke produk selanjutnya, dan ini adalah produk yang juga lagi-lagi mengundang banyak views dan engagement di YouTube channel saya beberapa bulan belakangan ini. Banyak banget dari barang ini setelah saya review ternyata mulai terungkap tuh banyak terjadi korban-korban penipuan dari oknum penjual barang ini gitu di berbagai daerah, dan ini adalah barangnya. Ya, ini adalah alat pijat Magic Messenger 8 in 1 ya. Jadi waktu itu saya beli barang ini harganya 190.000 sekian ya, sekitar 200.000 lah, 200.000. Dan ini adalah alat pijat yang teman-teman pasti sering lihat nih di marketplace, banyak yang jual kalau yang sering main marketplace ya. Dan dia punya berbagai kepala, ada 8 jenis mata pijat seperti itu. Ini saya contohkan ya. Jadi ini di luar dugaan saya sih, ketika saya membuat konten ini tidak ada intensi atau apa-apa, tidak ada tujuan yang lain selain hanya ingin memperkenalkan produk-produk elektronik yang berguna, bermanfaat, tapi murah, terjangkau. Karena nyawa dari Buntel TV itu adalah ini untuk konten-konten produk reviewnya ini memperkenalkan barang-barang yang harganya itu terjangkau tapi berkualitas. Nah, ini salah satunya. Ini alat pijat ini harganya 200.000 waktu saya beli. Saya lupa 200.000 atau 190.000 ya, pokoknya sekitar hampir 200.000. Dan setelah videonya diposting, setelah diupload, tiba-tiba banyak komentar dari orang-orang yang pernah kena tipu oleh penjualnya. Dan rata-rata mereka tertipu tuh di mall, di tempat-tempat publik ya. Jadi ada yang cerita, saya ke mall, terus mereka nawarin nih tester pijat pakai alat ini gitu. Nah setelah dicoba enak, nah, terus ditawarin suruh beli, dan katanya lagi promo. Dan tahu nggak harganya berapa? Harganya 3.600.000 gitu, pokoknya sekitar 3 jutaan. Dan katanya ini kalau misalnya beli harga normal tuh lebih mahal lagi, bisa sekitar 6 juta, 8 juta gitu. Tapi mereka dikasih harga promo 3 juta lebih, padahal harga aslinya cuma 200.000. Dan akhirnya mereka langsung share lah pengalaman mereka di kolom komentar konten video ini. Jadi banyak banget akhirnya juga yang terselamatkan nih, yang sudah nonton duluan, tadinya mau beli di mall atau di manapun itu, dan setelah tahu video yang saya buat akhirnya mereka nggak jadi beli. Tapi banyak banget korbannya gitu, kasihan sih. Nah makanya saran saya kalau misalnya mau beli barang-barang seperti ini, sebaiknya cari dulu perbandingannya di marketplace atau di online shop. Kalau misalnya gaptek nggak tahu, tanya orang yang tahu gitu, minta tolong dicari tahu di toko ijo atau di toko oren itu harganya berapa. Nah setelah itu lihat harga yang ditawarkan di offline, di mall atau tempat yang kalian pernah ditawarkan barang ini. Kalau harganya nggak masuk akal, jangan beli, karena barangnya pasti sama. Dan ini tuh original, berat tuh, dan ini masih berfungsi, kita buktikan. Ya ini sudah saya colok ke stop kontak listrik ya, dan ini masih berfungsi nih. Oh, masih bergetar dan bisa untuk pijat. So jadi ini adalah alat pijat body messenger yang 8 in 1, dan harganya itu pokoknya sekitar 200.000 ya, paling mahal. Jadi kalau ada yang jual lebih mahal dari itu sampai jutaan, itu pasti penipuan ya. Sebenarnya dibilang penipuan juga enggak sih, tapi karena ketidaktahuan dari pembelinya aja. Kalau mereka jual segitu ya itu hak mereka juga sebenarnya. Tapi ya kita sebagai pembeli jangan sampai ya dibodoh-bodohin lah, itu kan kita mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya. Dan untuk para penjualnya nih, kalau nonton video ini
saya sarankan bertobat ya. Karena kalau jualan itu paling tidak pakai etika gitu. Misalnya mau ngambil untung ya jangan terlalu tinggi lah. Itu nanti kasihan gitu orang-orang yang mungkin ekonominya cuma pas-pasan, akhirnya uang harusnya bisa buat beli kebutuhan mereka sehari-hari jadi terpakai hanya untuk beli barang yang seharusnya harganya cuma sedikit gitu, tapi lebih, akhirnya jadi lebih yang mereka keluarkan, kasihan gitu. Jadi tolonglah untuk para oknum-oknum di sana yang ada bertebaran di mall-mall menawarkan pijat gratis dengan alat ini lalu menjualnya dengan harga sangat tinggi, bertobat ya. Karena jualan itu harus ada etika juga, jadi harus pakai hati juga, jangan cuma mikirin cuan. Itu nanti suatu saat kalian akan kena karmanya, hati-hati. Oke, next kita, oh ya kalau mau nonton reviewnya klik link di atas ya, nanti nonton aja produk reviewnya. Next kita beralih ke Lumix Phone. Ini dia, ini adalah Lumix Phone Panasonic E02D tipenya ya, atau biasa disebut setelah di rebranding oleh NLG nih. NLG itu nama brandnya, di branding menjadi Lumix NLG G1. Jadi NLG itu adalah semacam distributor atau produsen gitu yang merekondisi HP-HP import sampai HP bekas dan dijual di rebranding dengan merek NLG dengan dus yang seadanya tuh desainnya seperti ini aja, lalu dijual lagi. Dan ini sebenarnya HP Jepang ya, tuh ada tulisannya NTT Docomo. NTT Docomo ini adalah produsen HP bukan produsen, dia itu operator seluler dari Jepang. Dan ini adalah sebenarnya barang bekas lalu direkondisi, bisa dilihat ya, ada tulisan tuh dilarang melepas. Jadi ini sebenarnya kalau kita buka ada kodenya nih, saya tidak tahu kode apa, mungkin kode tanggal barang ini dibuat atau apalah, pokoknya yang intinya sih mengindikasikan barang ini barang bekas gitu. Dan ini saya posting di tahun 2022, 15 Mei 2022, dan usianya sudah 2 tahun saya pakai ya. Lalu apakah masih berfungsi? Masih ya teman-teman, masih menyala. Memang tidak, ini HP bukan untuk telepon lagi ya, karena emailnya sudah tidak terdaftar dan nggak akan bisa juga pakai SIM card sini karena sudah terblokir. Dan kalau beli HP ini tuh biasanya hanya untuk digunakan fungsi kameranya, fungsi naik, karena kameranya lumayan oke sih, ada fitur OIS nya juga, anti shaking gitu. Dan ini masih saya gunakan untuk ngevlog ya. Walaupun kualitas pixelnya hanya sebatas 1080p, tapi itu buat saya udah lumayan banget ya, buat ngevlog biasa aja yang nggak perlu hasil yang bagus banget. Ini sih oke sih, dan buat sambil jalan juga nggak terlalu shaking karena ada fitur OIS atau ACE gitulah, anti shakingnya. Dan ini usianya dari saya beli udah 2 tahun ya. Kalau yang alat pijat tadi juga udah 2 tahun, itu Maret 2022, kalau ini Mei 2022, 2 tahun juga. Lalu untuk kekurangannya apa setelah 2 tahun pemakaian? Secara fungsi tidak ada, tetapi baterainya aja ya, baterainya sudah mulai agak menggebu. Jadi saya selalu merawatnya, mencegahnya menggebu lebih parah. Kalau saya tidak pakai, saya akan keluarin. Dan saya akan cas setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Karena untuk barang-barang elektronik seperti ini memang harus diperhatikan baterainya ya. Kalau tidak dipakai lebih dari 2 hari, sebaiknya baterai dilepas supaya awet. Oke, itu tadi adalah Lumix Phone dari NLG. Dan selanjutnya adalah ini yang ada di depan kita, Lenovo ThinkPad X260. Ini adalah laptopnya Lenovo yang sangat laris manis di pasaran ya, karena dia udah standar militer, jadi sangat tahan uji dengan cuaca dan juga berbagai kondisi lapangan gitu. Dan ini tuh sebenarnya HP lagi. Ini tuh sebenarnya adalah laptop yang sering digunakan di perkantoran pada masa itu gitu. Karena ini kalau nggak salah dulu rilis tahun 2012 kalau saya tidak salah ya.
Nah, untuk info selengkapnya kalian bisa nonton di review produk ini di Lenovo ThinkPad X260, bisa klik link di atas. Nah, untuk kondisinya sekarang ini gimana? Ini usianya saya sudah pakai dari 13 Juni 2022 dari video ini diupload, dan usianya berarti sudah sekitar 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Untuk kekurangan hanya di baterai ya. Waktu itu saya beli ini dapat baterai yang gede, karena dia ada 2 tipe, ada baterai yang kecil dan yang gede, dan ini lebih tahan lama. Waktu baru beli baterainya bisa tahan lama banget ya, sekitar 5 jam kalau nggak salah tanpa dicas. Terus setelah pemakaian 2 tahun, ini paling hanya bisa bertahan sekitar 1,5 sampai 2 jam aja. Normal sih untuk baterai-baterai lithium seperti itu ya. Dan ini sering saya pakai kerja juga, dan saya pakai buat ngedit konten-konten di Bung Toce TV sekarang. Saat ini saya pakai ini ngeditnya. Kalau Lenovo saya yang lama sudah tidak ada. Dan kekurangannya menurut saya cuma satu, yaitu speakernya. Karena ini kalau untuk menyetel musik atau lagu atau suara apapun dia pecah. Nah, ini ya contohnya. Jadi kalau mendengarkan musik saya harus pakai earphone atau ngedit. So, pecah suaranya. Ya. Tapi untuk fungsi kegunaan dan lain-lain ini masih normal, tidak ada masalah sama sekali. Dan kalau kita lihat tidak ada VIGNet juga ya, tidak ada. Dan ini kondisinya oke banget sih, jadi saya sangat merekomendasikan penjualnya nih. Kalian kalau bisa cari di video yang saya buat konten ini, di situ ada saya taruh linknya. Dia benar-benar bagus kasih barangnya itu. Padahal ini laptop tua banget gitu, dari tahun 2012, beberapa tahun kan, ini sekarang 2024, berarti udah 8 tahun, udah 12 tahun, tapi masih ya cuma speakernya doang gitu yang rusak. Dan ini kalau misalnya di servis pun kan bisa diganti kan, jadi bisa kayak baru lagi. Tapi ini cukup worth it lah, barang yang cukup worth it untuk kalian beli. Dan waktu itu saya beli kalau nggak salah 3,6 juta. Kalau dicek lagi di marketplace sekarang itu harganya udah sekitar 2 jutaan. Dan ini RAM-nya 8 GB dengan memori 256, udah SSD. Dan buat ngedit pakai Adobe Premiere, pakai CapCut itu masih lancar. Jadi oke lah. Oke, next selanjutnya ada PS3 Fat rekondisi yang ada di belakang sini. Ini juga banyak banget yang nanya, dan banyak banget yang akhirnya saya senang banget mereka akhirnya teredukasi ya. Jadi banyak orang yang nggak tahu kalau beli PS3 Fat itu tuh ada jenis-jenisnya. Ada CHL, ada CHIQ, ada CH lain-lainnya. Apa sih CHL itu? Itu adalah jenis dari PS3 Fat. Kalau misalnya beli yang jenisnya selain CHL atau selain CHL ya, yang saya sarankan itu banyak yang yellow atau yellow light of death, atau error yang sering dialami pengguna PS3. Karena PS3 Fat ini kan PS3 generasi pertama, bentukannya benar-benar Fat ya, bukan slim ini. Tapi untuk tipe yang ini yang saya beli, yang saya review, yang CHL, ini bagus banget, nggak yellow. Dan saya tuh udah pakai ini 2 tahun. Ini saya review di 11 Desember 2022, jadi udah 2 tahun lebih ya, udah mau 3 tahun. Dan oke banget. Jadi dia tuh nggak cepet panas. Terus ya memang kipasnya berisik, namanya juga Fat ya, tapi sejauh saya pakai tuh nggak pernah mengalami kendala gitu seperti beli PS3 baru. Dan ternyata PS3 Fat itu sudah menggunakan chipset yang setara dengan PS3 Slim gitu, jadi masih satu jenis. Makanya dia kualitasnya lebih bagus daripada yang tipe jenis yang lain selain CHL. Jadi saya sarankan kalau kalian mau beli yang seperti CHL ya, yang saya review ini. Dan di sini saya beli di MTG di marketplace.
Ini penjualnya bagus banget nih, pelayanannya sangat responsif. Dan kalau kalian mau nonton unboxing atau reviewnya itu nanti klik aja link di sini. Dan juga saya ada beberapa link tips-tips kalau kalian mau beli PS3 refurbish atau PS3 rekondisi. Itu nanti bisa cari ya nanti di video saya yang saya taruh nanti di atas atau dimanapun lah link yang saya kasih, atau nanti di video deskripsi saya kasih, nanti kalian bisa nonton itu supaya kalian nggak salah beli PS3 ya. Karena menurut saya di 2024 kalau kalian budgetnya terbatas, beli PS3 pun masih oke sih menurut saya gitu. Dan bagaimana kondisinya setelah 2 tahun pemakaian, tidak ada masalah. Kalian bisa lihat videonya berikut ini. Ya itu ya, jadi masih sering saya pakai. Bahkan saya sekarang lagi main Uncharted 2 sama ya paling sering itu sih main PES ya. Itu eFootball itu game-game ya semua anak laki-laki lah pasti suka main itu. Oke, ini dia PS3, PlayStation 3 Fat Rekondisi ya. PS3 atau PS3 bekas. Oke, selanjutnya ada smartphone Zyrex OneScribe ZA977. Ini dia. Jadi ini adalah HP yang saya beli harganya murah banget, dan dia itu adalah stok bukan bekas, jadi BNIB ya, brand new in box, jadi barang baru tapi nggak terjual gitu, stok toko dan tersimpan di gudang lama. Dan ini HP Zyrex ini harganya saya beli hanya 35.000, bayangin. Saya dapat di marketplace, saya lihat harganya murah dan ya gambling aja sih, akhirnya saya beli. Saya pengen tahu kayak gimana sih smartphone harga 35.000, apakah bener kondisinya masih bagus atau gimana gitu, karena penjualnya juga gambling dibilang. Terus akhirnya saya beli dan ternyata masih berfungsi. Ini yang tadi saya pakai untuk nyetel musik tadi dengan Bluetooth speaker. Dan kalau untuk fungsi dari apakah tersambung dengan operator segala macam, saya tidak coba, jujur aja. Karena memang waktu saya beli, saya hanya ingin mencoba fitur musiknya aja. Karena HP ini saya pakai untuk sebagai pemutar musik ketika di perjalanan gitu. Ya seperti iPod saya fungsikan seperti itu untuk mendengarkan musik aja. Dan ini oke sih. Nah kita coba ya untuk dengerin musik. Speakernya juga cukup kencang. Speakernya juga masih terdengar cukup keras, tapi tidak keras-keras banget. Dan ya untuk apa pengalaman yang lebih baik, sebaiknya mendengarkan musik menggunakan earphone atau headset ya. Dan ini waktu baru beli itu baterainya tidak berfungsi ya karena sudah kembung. Akhirnya saya beli baterai baru dan ternyata baterai barunya itu untuk jenis Zyrex ini masih banyak yang jual di marketplace. Jadi sangat worth it nih kalau kalian beli dengan harga 35.000, beliin aja baterai baru. Baterai barunya kalau nggak salah sekitar 20 atau 30.000 gitu. Udah akhirnya berfungsi. Dan untuk kondisinya setelah pemakaian selama 1 tahun ya, ini saya upload di 15 Maret 2023. Ini masih oke untuk mendengarkan musik. Kalau dari segi fisiknya memang datang waktu itu dengan kondisi agak terbuka ya, agak cacat. Dan akhirnya saya tambel aja nih pakai lem. Tapi untuk fungsinya masih bisa ya, untuk mendengarkan musik saja, tidak untuk telepon atau yang lain gitu. Jadi ini worth it lah HP ini. Kalau kalian mau nonton video unboxing sama reviewnya, bisa klik link di atas. Oke, yang terakhir, yang ke-9. Di sini ada Panasonic Ana Headphone. Nah ini dia barangnya. Ini adalah headset ya untuk pesawat sebenarnya. Jadi headset dari maskapai Japan Airlines. Dan ini produksinya Panasonic ya. Saya lupa Japan Airlines apa Ana Air ya. Kalau nggak salah Ana Air karena di sini ada Ana tulisannya. Ya, jadi ada maskapai. Kalau di Indonesia itu ada Garuda Indonesia, ada apa AirAsia. Nah ini dia Ana Air. Dan menariknya waktu dulu itu saya beli kalau nggak salah 100.000 begini aja udah
cuma diplastikin doang, nggak pakai box atau apa-apa, karena memang stok untuk pesawat gitu, pesawat ANA-Air. Dan sepertinya ada orang gudangnya atau orang dalamnya mungkin menjual ke negara-negara di Asia Tenggara dengan harga eceran. Dan ini waktu saya gunakan tuh, aduh gila, takjub banget karena noise cancellingnya tuh bener-bener berasa gitu. Ketika pakai ini, saya ngobrol tuh hampir nggak bisa dengerin suara saya sendiri. Jadi noise cancellingnya bagus banget ya. Dia bisa meredam suara dari luar. Dan ketika untuk mendengarkan musik, wah keren. Jadi kalian nggak terganggu dengan dari suara-suara dari luar dan hanya bisa fokus mendengarkan musik aja. Terus ini saya beli 100.000 ya di tahun 2023 Mei, udah setahun yang lalu, dan sampai saat ini masih berfungsi normal. Terus sering saya gunakan untuk ngedit juga, dan untuk fisik kekurangannya hanya ini aja, karena mungkin saya sering gini-giniin ya. Jadi ini agak mulai loss ya ininya nih tuh. Kalau yang ini masih kaku, nah ini sebelah kiri agak loss, tapi untuk fungsi dan lain sebagainya masih normal. Terus terakhir saya cek di marketplace nih, udah ada yang jual harganya sekitar 70-80 ribu ya, jadi udah turun sekitar 20 ribu. Jadi kalau kalian mau beli ini Panasonic ANA-Air headset, beli aja, nggak akan nyesel kok. Ini produknya original dan saya rasa belum ada yang memalsukan ya. Jadi memang ini kayaknya barang-barang stok gudangnya maskapai ANA-Air yang dijual ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jadi kalian beli aja, nggak rugi kok. Oke, sudah habis ya, sudah 9 produk yang saya update informasinya. Jadi kalau kalian masih bertanya-tanya, ini sudah saya jawab semua sebagian di sini. 9 produk unggulan yang mengundang engagement cukup banyak di Bungkol TV. Dan semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai kondisi barang-barang ini saat ini di tahun 2024. Baiklah, saya rasa segitu aja videonya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Bungkol TV, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update video-video terbaru dari Bungkol TV. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Thanks for watching.